Salam. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kami mohon maaf karena ada keterlambatan ibadah kita karena PLN listrik kita lagi bermasalah jadi mati. Jadi sementara ibadah mundur sedikit. Kami mohon maaf dari Majelis Jemaat GKI Prambanan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk ibadah secara onsite karena secara live streaming mungkin tidak bisa karena listrik genset kita kurang kuat untuk acara ini, dan juga wifi juga tidak bisa berjalan dengan baik karena listriknya mati. Oke, selamat datang bagi jemaat GKI Prambanan dan juga simpatisan dan juga yang baru pertama kali hadir di jemaat GKI Prambanan. Kebaktian pada hari Minggu ini 30 April 2023 dipimpin oleh Pendeta Agatha Karis Wibisono dari Adis Cipto. Warta lisan kebaktian pertukaran pelayanan kebaktian atau PPK GKI Klasis Jogja dan rangka pertukaran pelayanan kebaktian di GKI Klasis Minggu 20 April 2023 pukul 9 dipimpin oleh Pendeta Agatha Karis Wibisono Putra dari GKI Adis Cipto. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Warta yang kedua, Persekutuan Wilayah 2 diberitahukan kepada umat pada Persekutuan Wilayah 2 akan diadakan pada hari dan tanggal Kamis 4 Mei 2023 waktu pukul 19 atau 7 WIB, tempat keluarga Bapak Sukendro atau di GKI Prambanan. DPO dipimpin Pendeta Junior Kartika Hapsari, MC Ibu Tias Caya Ningtyas. Mohon perhatian dan dukungan dari jemaat. Demikian warta lisan minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca di grup WA GKI Prambanan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pujilah Sang Gembala Agung yang telah memberikan anugerah kehidupan kekal bagi kita. Ucaplah syukur melalui pujian. Hiduplah dalam terang kasih Tuhan. Mari bersoraklah karena Sang Gembala menjaga dan memelihara kita. Mari pujilah haleluya untuk Allah kita. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui pujian dari KJ 1 bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Kita kenal Allah yang
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara dan menjaga buatan tangannya. Tuhan beserta saudara dan menyertai saudara juga. Sang Gembala senantiasa ada dalam langkah hidup kita, baik saat di padang rumput yang hijau dan sejuk, maupun saat kita berjalan melewati jurang kekelaman. Sang Gembala selalu berjalan di depan kita sebagai pemimpin yang menghalau segala malapetaka. Bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan bagi kita yang lemah dan letih lelah ini. Mari kita naikkan pujian KJ 415 bait 1 dan 3, Gembala baik bersuling nan merdu. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Sang Gembala telah menebus dosa kita. Ia rela menggantikan tempat kita di atas kayu salib. Dalam kasih yang tiada bertepi, Tuhan senantiasa merengkuh kerapuhan kita. Marilah kita menyadari bahwa hidup kita seperti domba-domba yang tak mampu menjaga diri. Roh Kuduslah yang senantiasa membimbing kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Di hadapan Tuhan kita mohon ampun bila jalan kita sering menyimpang dari arah yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdoa secara pribadi. Nanti saya akan doa tutup di dalam doa pengakuan dosa ini. Ya Tuhan, inilah setiap hati kami, jemaat Tuhan 4 ini, setiap yang hadir pada saat hari ini, Engkau tahu keluhan hati kami, setiap
hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni kami setiap dosa pelanggaran kami, Bapa. Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Baik di dalam kehidupan kami. Engkau membarui hidup kami, komitmen kami pada hari ini untuk senantiasa hidup layak, kudus di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita angkat pujian dari NKB pasal 23 bait 1 dan 4 di dalam kasih yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya dan merengkuh kita. Oleh karena itu, marilah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama pujikan dengan sayapmu. Besertaku
Marilah kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami hendak menerima firman Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat melakukan apa-apa jikalau kami hidup tanpa Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kami pun kami tidak dapat berbuah, kami tidak dapat berdamai, kami tidak dapat melakukan segala sesuatu jikalau kami hidup tanpa firman dari-Mu. Perkenankanlah kami untuk mendengarkan suara Tuhan agar melalui firman Tuhan ini kami dapat diteguhkan kembali, kami dapat dikritik, kami dapat diingatkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Lembutkanlah hati kami untuk kami dapat mendengarkan suara Allah. Perkenankanlah juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya ini ya Bapa, untuk hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami menyerahkan pembacaan dan permenungan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita. Bacaan hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan 10. Injil Yohanes, pasal 10, ayatnya yang pertama sampai dengan 10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini baik-baik semua ya Bapak Ibu ya, sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Sekalipun Covid sempat agak naik ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pada minggu Paskah yang keempat ini adalah digembalakan untuk memulihkan dan mendamaikan. Bapak Ibu, saya mau tanya terlebih dahulu, terutama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang cukup senior, yang sudah bergereja, beribadah sejak zaman dahulu, sejak bahkan mungkin saya belum lahir pun sudah rajin ke gereja begitu ya. Kalau Bapak Ibu mendengar kata digembalakan,
kira-kira apa yang langsung terngiang di pikiran Bapak Ibu? Wah, bapaknya itu sedang digembalakan loh. Kira-kira apa yang sedang terngiang? Apa yang langsung terpikirkan gitu? Der. Adakah Bapak Ibu? Konotasinya agak-agak negatif, betul nggak? Agak negatif ya. Wah, iki ngopo iki? Wah, iki wonge ngopo iki? Wah, ketahuan majelis lah itu kan. Biasanya dengan kata-kata digembalakan, apalagi ada kata-kata khusus, digembalakan khusus. Wah, ini ada sesuatu. Wah, ini ada sesuatu yang membuat dia harus digembalakan secara khusus. Rasanya serem gitu ya kalau sudah dengar kata-kata gembala khusus, digembalakan khusus. Terutama kata-kata itu kan sering kita dengar ketika persiapan perjamuan kudus kan ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus diperkenankan. Penggembalaan khusus. Apalagi kalau zaman dahulu kesannya, ini kesan ya Bapak Ibu ya, kesan di banyak sekali jemaat kalau Bapak Ibu penatua, Bapak Ibu pendeta datang, waduh, ini aku mau diapain ini ya? Ada salah apa gitu kan? Ketika saya praktek gitu, saya sama pendeta mencoba mengunjungi ke rumah anggota jemaat. Wah, kenapa nih Pak? Ada apa nih Pak? Oh, langsung kayak kesannya kayak serem gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi itu dulu, ya itu image dahulu ya, bukan sekarang. Kata penggembalaan seringkali menjadi sebuah momok bagi kita, bagi banyak orang, karena seakan-akan ini sesuatu apa ya, kayak hukuman gitu ya, atau konsekuensi akibat sesuatu. Padahal sebetulnya gereja itu ya menggembalakan harusnya. Majelis jemaat, penatua dan pendeta harusnya kerjaannya ya menggembalakan kan? Menggembalakan, mengiring. Khotbah di dalam persekutuan dan juga di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi itu, bukankah itu juga sebetulnya sebuah penggembalaan, pelawatan rutin, bukankah itu juga adalah penggembalaan? Dan rasanya penggembalaan juga bukan ranah pendeta atau majelis jemaat saja, bukan ranah pendeta atau penatua saja, tetapi juga tugas kita semua. Kok bisa Pak? Ya misalnya nih Bapak Ibu kalau butuh konsultasi tentang hukum, misalnya sedang menghadapi kasus perdata, biasanya konsultasi pertama kali ke pendeta Happy atau ke pengacara? Pengacara pasti ya. Nggak mungkin dong pertama banget ya, bukan minta doakan loh ya, beda. Pertama sekali konsultasinya pasti ke pengacara. Tentu secara beriringan menceritakan kepada pendeta, atau pokoknya intinya tetap ada ke pengacaranya ya. Kemudian kalau misalnya ada masalah rumah tangga aja, misalnya lebih sering ceritanya atau lebih cepat ceritanya ke teman atau ke pendeta? Kebanyakan teman ya, teman dulu lah paling tidak ya, cerita curhat gitu, biasanya seperti itu. Nah, bukankah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di situ bahwa kita pun sebetulnya juga saling menggembalakan, sebetulnya kita pun juga saling merawat satu dengan yang lain, saling menjaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam artian sebenarnya fungsi gembala adalah orang yang dipercayai untuk menjaga kawanan ternak dari binatang buas. Kawanan ternak itu ya kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya begitu ya. Membimbing mereka untuk mencari padang rumput, membimbing mereka cari air. Artinya mereka bertugas untuk menjaga kehidupan dari kawanan ternak. Karena menjaga hewan, otomatis para gembala itu pun
Nggak bisa dong hadirnya cuma Senin, Rebo, Jumat atau Senin, Kemis. Nggak bisa, pasti setiap hari mereka berinteraksi, sekalipun antara manusia dengan hewan. Otomatis mereka sekalipun berbeda spesies, mereka bisa dekat. Dan itulah istimewanya domba, Bapak Ibu ya. Domba bisa tahu, dia bisa membedakan siapa gembalanya dan siapa yang bukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1-10 ini kelihatan sepintas sebetulnya tidak ada kaitannya dengan Yohanes 9 di pasal sebelumnya. Tetapi sebetulnya ada kaitan yang cukup erat. Ya, kita mulai dari situ terlebih dahulu ya. Dalam Yohanes 9 kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi menggunakan intimidasi atau ancaman di ayat 22. Dan mereka juga mengusir atau mengucilkan orang buta tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jelas bahwa mereka bukanlah gembala yang baik. Padahal orang-orang Farisi itu kan juga orang-orang yang punya pimpinan, punya kekuasaan, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin kan. Tetapi di sini dengan mengusir orang buta itu, mereka bukanlah gembala yang baik. Karena mereka bersikap begitu tidak baik kepada domba mereka. Nah, kemudian di dalam Yohanes 10 kemudian Yesus mengkritik orang-orang Farisi. Di sini Yesus mencoba membela dari si orang buta itu. Yesus mencoba memperingatkan orang Farisi dan menganalogikan bahwa mereka itu bagaikan pencuri dan perampok yang masuk tanpa melalui pintu. Maksudnya gimana? Dengan mereka berkata-kata seperti itu, dengan mereka melakukan hal yang tidak dengan kasih, mereka tidak masuk melalui pintu depan. Mereka memanjat gitu ya, seperti yang dianalogikan oleh Yesus. Dan sebagai orang asing, akhirnya mereka juga tidak diikuti oleh domba-domba itu. Karena apa? Wah, ini asing nih, aku nggak kenal. Dan iya, Yesus mengkontraskan dirinya sendiri dengan orang-orang Farisi itu, di mana dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Itulah sebabnya pencuri dan perampok pun tidak bisa memasuki kandang domba dengan mudah jikalau menggunakan pintu utama. Makanya dikatakan harus memanjat tembok, seperti yang dituliskan di ayat yang pertama tadi. Kandang domba pada zaman itu juga adalah sebuah kandang yang tertutup, Bapak Ibu ya, tertutup tembok tinggi dan hanya ada pintu untuk keluar masuk. Dan ketika perampok atau pencuri itu hendak masuk, tentu nggak akan diizinkan oleh penjaganya untuk bisa memasuki kandang. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini sebenarnya Yesus terlihat sekali mengkritik, dan selain dari mengkritik orang Farisi, Yesus sebetulnya juga mengingatkan kita, mengingatkan orang-orang yang lain yang mendengarkan, mengingatkan para muridnya untuk apa? Untuk kita harus mengenal Yesus sebagai gembala kita. Bukan hanya gembala yang baik saja, tetapi Yesus mengingatkan bahwa untuk kita mengingat dan mengenal, bukan hanya tahu ya, tahu dan mengenal itu berbeda ya. Mengenal dengan baik gembala kita yang agung itu siapa. Kenapa? Karena seorang gembala yang baik itu kan adalah gembala yang mengenal dengan baik kan siapa domba-dombanya. Begitu juga domba harus juga mengenal. Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sering sekali diberitakan bahwa domba itu punya kemampuan menghafalkan jalan, peta buta gitulah ya gampangannya. Peta buta yang jelek dan penglihatannya pun tidak jauh. Mereka hanya jelas itu paling sekian meter di depan.
Mereka tidak bisa melihat banyak tempat dan jauh. Mereka nggak punya pertahanan diri apapun selain dari bulunya yang tebal. Domba adalah hewan yang sangat lemah, sangat rapuh. Oleh karena itu butuh diarahkan, butuh gembala untuk bisa mencari makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga kah kita sama seperti para domba itu? Kita harus mengenal Yesus. Kita harus tahu suara siapa yang kita dengar dan kita ikuti. Terus pertanyaannya, kalau kita sudah mengenal, sudah tahu tapi masih sering tersesat gimana? Masih mudah tersesat bagaimana? Mudah ya, bukan bicara bisa tersesat, tetapi mudah terjerumus, mudah jatuh. Ya mungkin kita masih seperti anak domba yang belum benar-benar mengenal siapa gembala kita. Sehingga sering kali masih salah untuk mendengarkan. Para domba itu bisa kenal siapa gembalanya itu kan karena mereka terus berinteraksi. Kalau mereka masih kecil, wajar banyak salah begitu ya. Dan ini udah besar, tapi masih banyak salah, itu kan agak lucu. Berarti masih kecil sebetulnya si domba ini. Dan yang terlebih lagi, gembala kita adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik sekali lagi tidak akan mencelakakan domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal satu persatu siapa kita. Di dalam perumpamaan tadi, Yesus menyampaikan gembala itu mengajak keluar domba dengan memanggil satu persatu. Enggak dengan panggilan universal, tidak, memanggil satu persatu. Artinya Yesus mengenal dengan baik siapa anak-anaknya, siapa domba-dombanya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sempat tergelitik dengan begini. Kita selama ini memandang profesi gembala, ini adalah profesi yang keren ya. Apalagi Yesus adalah sosok gembala. Artinya gembala itu adalah satu profesi yang baik, satu profesi yang keren, satu profesi yang wow. Gak heran juga banyak pendeta disebut dengan sebutan Bapak Gembala. Banyak ya di gereja-gereja lain memanggil pendetanya itu dengan sebutan gembala. Tetapi kalau kita melihat lebih lagi, kalau kita mencoba mencermati profesi gembala, situasi aslinya, gembala itu kan profesi kelas 2, kelas 3 atau bahkan kelas yang paling akhir lah Bapak Ibu. Para gembala ini adalah orang-orang yang antisosial, orang-orang yang terpinggirkan, terkucilkan. Karena tugas mereka angon wedus gitu kan ya, cuman memelihara domba. Biasanya domba-domba itu pun bukan milik mereka. Domba-domba itu pun tadi dikatakan ya, mereka hidup bersama dengan domba-domba itu. Mereka ya karena memelihara hewan, tentu nggak bisa ditinggal-tinggal dengan mudah. Artinya secara sosial mereka sudah terisolir, sudah teralienasi. Pastinya juga jarang mandi Bapak Ibu, bau. Dekat dengan hewan terus, nggak pulang ke rumah, ya rumahnya ya di situ itu, setiap harinya ngurus domba. Jadi sebetulnya gembala sebetulnya pada aslinya adalah profesi yang hina. Tetapi di sini kita bisa melihat Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Artinya di tengah segala kuasa yang ia miliki, di tengah segala kemahaannya, di tengah segala kekayaannya, di tengah segala kewahannya, dia mau
menggambarkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi seperti gembala. Di tengah segala yang dia miliki, dia mau meninggalkan itu semua untuk merawat domba-dombanya, merawat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebegitu besar ternyata cinta Yesus kepada kita. Bahkan analogi gembala ini pun menjadi sebuah analogi yang Yesus mau datang untuk kita. Buat apa sih? Untuk memulihkan. Yesus datang buat apa sih? Untuk mendamaikan kita. Mendamaikan dari apa? Mendamaikan dari rusaknya relasi kita dengan Allah, rusaknya relasi kita dengan sesama kita. Sudah 3 tahun kita melewati masa-masa yang tidak mudah ya. Pandemi menyerang begitu tiba-tiba, membuat banyak orang kalang kabut dan tidak banyak merusakkan relasi banyak orang juga. Di rumah biasanya yang jarang ketemu, sekarang 24 jam, kemarin 24 jam ketemu, terus. Dan yang menarik, yang unik adalah faktanya banyak terjadi kasus perceraian. Justru meningkat kasus perceraian itu terjadi. Artinya sedikit banyak pandemi juga merusakkan relasi keluarga. Kalau relasi keluarga sebagai organisasi paling kecil itu rusak, bukankah tidak mungkin organisasi yang lebih dengan lingkup yang lebih luas itu juga rusak? Dan rusaknya itu juga berakibat rusak relasi manusia bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ada banyak hal yang perlu kita perhatikan dan kita pulihkan. Ada banyak hal yang harus kita cermati lebih dalam. Salah satunya adalah hidup persekutuan kita. Hidup persekutuan kita dengan Tuhan. Hidup persekutuan kita bersama dengan sesama kita. Marilah kita mengingat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Betapa Tuhan itu mengenal kita, bahkan tadi dikatakan memanggil keluar satu persatu. Dan kalau mengikuti Yesus terus tidak akan tersesat. Tidak akan sampai tercuri atau dirampok begitu ya. Sekalipun mereka berusaha untuk memanjat dan mencuri. Kita butuh mengintrospeksi diri kita butuh melihat diri kita lebih dalam. Mau gak sih kita disapa oleh kasih Allah itu? Bahwa mau gak sih kita digembalakan oleh Yesus? Mau gak sih kita mendengar dan mengikuti suara gembala kita? Kalau kita masih enggan mendengar atau merasa dengan pemikiran kita sendiri, jangan-jangan kita belum benar-benar mengenal siapa gembala kita. Karena Allah hadir, Yesus hadir itu untuk memulihkan relasi, terutama relasi bersama dengan Tuhan. Kasih Allah harusnya membuat kita bertumbuh bersama sebagai kawanan domba Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan dirinya untuk menjadi gembala kita, meninggalkan segala sesuatunya untuk mengerjakan sesuatu yang ya kalau di konteks zaman orang Israel adalah sesuatu yang hina untuk kita. Marilah kita terbuka, membuka hati, membuka pikiran kita untuk mau digembalakan, untuk mau mendengarkan suara Tuhan, untuk mau menjalin relasi
bersama dengan Tuhan dan sesama melalui gerejanya. Dan melalui gerejanya ini kita semua digembalakan untuk memulihkan, untuk saling mendamaikan. Melalui gerejanya pula kita dipanggil untuk saling menggembalakan. Sekali lagi, penggembalaan itu bukan hanya tugas pendeta dan penatua saja, tetapi tugas kita semua. Penggembalaan itu dalam wujud bersaksi, bersekutu, melayani. Jika ada salah satu di antara kita yang kedapatan melakukan kesalahan, penggembalaan dilakukan untuk pendamaian dan memulihkan, bukan untuk upaya menghukum atau menyisihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu gereja-gereja banyak melakukan penggembalaan khusus itu dengan cara yang kurang tepat. Karena apa? Orang-orang yang dalam tanda kutip ini berdosa, ya, dikatakan berdosa, itu dipanggil ke depan dan disuruh mengakui kesalahannya di depan banyak orang setelah ibadah atau di masa ibadah. Rasanya jika itu terus-menerus dilakukan, artinya gereja tidak mendamaikan dan memulihkan. Justru gereja bisa menjadi pemecah. Karena orang ini ke depannya bisa saja disisihkan, bisa saja dikucilkan. Oh, tapi kan kita harus mengasihi. Ya, pada kenyataannya bagaimana? Bukankah kita harus terus mencontohkan kasih itu juga? Dan kita berbicara bersama dengan banyak orang. Ada orang-orang yang mungkin bukan anggota tetap, cuman sekali datang dan tiba-tiba melihat, dan bukankah itu kemudian menjadi batu sandungan? Bukankah itu menjadi sebuah hukuman dan menyisihkan? Pun begitu juga ketika kita menjadi rekan, menjadi sahabat, ketika kita mencoba menggembalakan, kita perlu melihat juga apakah kita punya motivasi untuk mendamaikan dan memulihkan, atau cuman sekedar kepo, cuman sekedar mau tahu, cuman sekedar cari bahan gosip. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mencoba belajar menjadi seorang gembala yang membawa damai, gembala yang merengkuh segala kerapuhan kita. Sadarilah bahwa setiap dari kita punya kerapuhan-kerapuhan, kita punya kelemahan-kelemahan yang berbeda. Tidak ada yang sempurna. Marilah kita mencoba merengkuh semua orang dengan penerimaan, cinta kasih, bertolong-tolongan, dan saling membantu, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar cinta Tuhan itu terwujud. Karena Tuhan sudah menjaga kita sedemikian rupa, sudah mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hina sekalipun. Kematiannya adalah kematian yang pada waktu itu hukuman yang paling hina, bukan? Dan ternyata analogi gembala juga adalah analogi yang menunjukkan dia menyentuh paling dasar. Dan melalui peristiwa kebangkitan Yesus kemarin, ketika Yesus tidak menganggap kesalahan para murid yang meninggalkan mereka, Yesus tetap terus mau menyapa mereka melalui peristiwa Emmaus, melalui peristiwa dikubur. Padahal para murid tetap takut, menyangkal, tidak memedulikan. Yesus tidak melihat masa lalu kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, mau enggak kita berdamai, menjadi pembawa damai? Mau enggak sih kita digembalakan oleh Yesus? Mau enggak sih lebih luas lagi, lebih jelas lagi, mau enggak sih kita digembalakan oleh teman kita, digembalakan oleh orang yang lebih muda dari kita? Mau atau tidak? Kalau melihat pengorbanan Yesus dan kesetaraan manusia, harusnya kita mau.
Yang terpenting adalah ketika kita menggembalakan orang lain, kita memiliki motivasi kasih, kita memiliki dasar kasih, dasar yang tepat di dalam Kristus. Selamat berproses, selamat belajar untuk berdamai, selamat belajar untuk menggembalakan satu dengan yang lain. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad, sepanjang masa, mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat kita. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan begitu baik. Dengan kuasa Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan cinta Allah, Engkau mau menyapa, Engkau mau menjadi gembala kami, Engkau mau menjadi penjaga kami, bahkan Engkau mau menjadi pintu masuk untuk memastikan keamanan kami. Kami adalah orang-orang yang makhluk yang tidak berdaya ya Tuhan. Kami adalah makhluk yang rapuh. Terbukti di dalam segala pergumulan kami sering kali terjatuh di dalam dosa. Ampuni kami ya Bapa, ampuni. Kami mau terus dipakai. Kami mau digembalakan oleh Tuhan untuk kami juga menjadi gembala-gembala yang baik bagi banyak orang di tengah segala keterbatasan kami. Ya Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kami. Pergumulan mengenai lemah tubuh, sakit, pergumulan mengenai perekonomian, pergumulan mengenai relasi bersama dengan keluarga, pergumulan mengenai pekerjaan, studi. Kami menyerahkan itu semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat untuk kami semua melewati dan menyelesaikan pergumulan-pergumulan kami. Setidaknya kami dapat mampu dan dikuatkan oleh-Mu ya Allah, untuk kami tidak tersesat, untuk kami tidak binasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKI Prambanan ini. Tuhan yang terus pakai agar jemaat-Mu ini dapat menjadi berkat, agar menjadi agen-agen pendamai, agar menjadi penyembuh-penyembuh
sekalipun banyak di antara kami yang juga terluka, agar kami dapat saling menyembuhkan ya Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk Kak Happy dan keluarga, untuk segenap penatua, untuk segenap aktivis yang dengan setia melayani. Kami bersyukur untuk mereka. Tuhan yang terus berikan damai, sejahtera, kasih, sukacita di dalam mereka melayani. Tuhan juga yang perlengkapi mereka, agar pelayanan jemaat-Mu GKI Prambanan ini dapat terus berkembang ya Allah. Kami mau menjadi satu jemaat yang terus melayani, terus mengembangkan diri. Terima kasih ya Allah. Inilah seru doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini kami akan mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam ibadah GKI Prambanan, baik dalam minggu ini maupun di dalam minggu-minggu sebelumnya dalam bulan April. Mungkin Anda yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri. Oke, tidak ada. Jika tidak ada, mungkin ibunya baru pertama kali atau ya boleh bangkit berdiri. Saudara-saudari yang ada di sebelahnya kanan kiri boleh memberikan salam sebagai tanda sukacita kita untuk menyambut kehadiran Ibu di dalam ibadah kita. Ya, dan di tengah-tengah kita pada saat ini ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan April. Dimohon untuk kesediaannya maju ke depan. Silakan. Mari Bapak Ibu. Boleh diiringi lagu Happy Birthday. Kita akan bersama-sama pujikan. Sebagai tanda kasih, kami mohon untuk Pendeta Aga boleh memberikan sungkuntum merah, mawar merah, merah biru oranye untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Iya, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya. Boleh Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing. Dan saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Sebagaimana kasih Tuhan senantiasa memelihara kita, marilah kita mengucap syukur atas kecukupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Marilah kita mengingat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang bertugas mengedarkan kantong kolekte dari wilayah 2. Bersama-sama kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 287A, bait 1 dan 3. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan.
diundang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan pujikan Sekarang Bersyukur. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, sembah Anak Roh di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal sepujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa persembahan. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan kemurahan-Mu yang boleh tercurah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyucikan, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk para majelis yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di GKI Prambanan dan pelayanan di luar GKI Prambanan dan bagi sesama kami. Dan inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian dari KJ 392 bait 1 dan 3, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita pergi ke tempat di mana Tuhan sudah mengutus saudara sekalian. Ingatlah bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan selalu hadir bagimu. Terimalah selalu pengembalaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu. Jadilah persekutuan yang terus-menerus mau saling menggembalakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.